Ini bahkan tidak benar. Kepala robot Xiao Guai tiba-tiba membeku, dia menatap ke arah Fuxi. Ketika keluarga Han memberikan robot pelayan pada Qi Gui, mereka tidak pernah menyangka ada orang yang akan menanyakan hal tidak tahu malu semacam itu. Fuxi tersenyum bangga, aku bisa. Xiao Guai hanya terdiam. Setelah Qi Gui keluar dari kamar mandi, dia melihat Fuxi, kenapa kau masih berdiri di pintu? Fuxi menjawab ringan, tidak ada apa-apa. Dia menegakkan punggungnya, dan berjalan melewati Xiao Guai. Mereka berdua makan dalam diam. Qi Gui bukanlah orang yang suka berinisiatif membuka percakapan terlebih dahulu. Fuxi juga dibesarkan dengan baik di keluarganya, sehingga begitu dia memegang sumpit, dia tidak akan makan dengan tergesa-gesa, sangat elegan untuk dipandang mata. Tidak ada yang membahas tentang peristiwa Weibo yang terjadi hari ini. Setelah makan Fuxi kembali ke rumahnya. Qin Sheng sudah menunggunya di sana. Melihat Fuxi kembali begitu cepat, dia terkejut dan tidak tahan untuk segera bertanya, Tuan Fu, kenapa Anda sudah kembali? Fuxi mengangkat alisnya, kenapa memangnya? Hanya saja, Qin Sheng kehilangan kata-kata, Anda sudah melakukan banyak hal untuk Nona Qi hari ini, kenapa tidak memberitahunya saja? Fuxi sudah bersusah payah untuk mencari bukti, membayar untuk pencarian terpopuler, dan membeli banyak pasukan untuk berkomentar. Jika orang lain tidak ada yang tahu bukankah itu akan menjadi hal yang sia-sia? Ini hanya hal kecil, apa pantas dianggap serius? Fuxi tertawa ringan, dan dengan tenang memasuki kamarnya. Keesokan harinya, Qi Gui pergi ke kampus seperti biasa, begitu dia akan masuk ke dalam mobil, ada Fuxi yang menghalanginya dan tersenyum, Nona Qi, beri aku tumpangan. Qi Gui menatapnya datar. Fuxi mengenakan kaos putih, celana jeans dan kacamata, poninya sedikit menutupi dahinya, dia tampak seperti karakter yang baru keluar dari komik. Dia bersandar malas di samping mobil, kali ini sungguhan, mobilku benar-benar rusak. Xingu terdiam, berarti yang lalu itu hanya pura-pura saja. Apakah pria ini sungguh terbuka sampai dia mengaku kalau dia berbohong? Qi Gui melihat ke arah jari Fuxi yang sedang menunjuk Qin Sheng dan beberapa montir, yang mengelilingi mobilnya untuk membicarakan sesuatu. Qi Gui mengangkat sedikit dagunya, masuklah ke kursi penumpang di depan. Fuxi tertawa ringan dan langsung masuk ke kursi penumpang. Dia menunggu mobil Qi Gui melaju. Qin Sheng mengangkat kepalanya dari mesin dan melihat ke arah Fuxi, tidak mudah juga untuk Tuan Fu mendapatkan tumpangan. Beberapa pengawal lain yang menyamar sebagai montir pun kebingungan. Tidak diduga misi pertama mereka begitu sampai ke kota Nan adalah membantu Tuan Fu untuk mengelabui seorang gadis. Ketika sampai di gerbang kampus, Qi Gui turun dari mobil, meraih ranselnya dan bersiap memasuki kampus. Tunggu sebentar, Fuxi memanggilnya. Qi Gui menoleh. Fuxi turun dari kursi penumpang, kakinya yang jenjang turun dengan elegan. Pemandangan itu sangat menyenangkan di mata Qi Gui. Dia berjalan ke arah Qi Gui dan sedikit membungkuk. Jangan bergerak. Dia tersenyum lalu jari rampingnya mendekati kepala Qi Gui dan menyentuh kepala Qi Gui. Kemudian dia menunjukkan sesuatu di jarinya, ada daun. Qi Gui hanya mengerutkan bibir bawahnya dan berkata, terima kasih. Fuxi lalu menegakkan punggungnya lagi, tidak perlu berterima kasih. Tidak beberapa lama setelah Qi Gui kembali ke kampus, ada seseorang yang membuat berita di Weibo. Pencarian panas kemarin, masih panas hari ini, sebagai berkah Universitas Medis Kota Nan. Foto Qi Gui yang berdiri di gerbang kampus dan Fuxi yang sedang membungkuk di depannya seketika menjadi topik terpopuler. Foto yang diduga memperlihatkan Fuxi dan Qi Gui sedang berciuman itu, seketika menarik perhatian banyak orang. Ternyata kemarin tidak sepenuhnya rumor. Qi Gui dan pria ini benar-benar sedang pacaran. Komentar salah satu pengguna akun Weibo. Qin Sheng yang juga sedang melihat Weibo. Ini bahkan tidak benar. Tidak terasa 1 minggu sudah berlalu. Malam itu Qi Gui menerima telepon dari Zhou Wei lagi. Qi Gui, aku besok akan ke kota Nan, di rumah sakit rakyat ketiga, jangan lupa datang. Bab 92 Akademisi Zhou. Akademisi Zhou Wei tahun ini berusia 50 tahun, dia tidak hanya bergabung dengan kelompok ahli tingkat tinggi dari Institut Nasional Penelitian Medis, tapi dia juga ahli bedah saraf tangan yang terkenal di dunia. Sama seperti Lin Botong, dia juga menganggap Qi Gui sebagai cucunya sendiri. Qi Gui sedang melihat data penelitian dari rekan-rekannya di lembaga penelitian, sehingga dia hanya memberi senyum dan menjawab, baiklah, kabari saja kalau Anda sudah sampai. Di villa keluarga Qi, kakek Li duduk di tempat kepala keluarga biasanya duduk, Qi Changjing, Zhao Yuexiu, Qi Yan, dan Qi Mingkun duduk di sampingnya. Hubungan keluarga mereka sebenarnya baik-baik saja, biasanya mereka juga berhubungan dengan baik. Kakek Li datang ke sini untuk menyelesaikan beberapa urusan proyek bisnis yang mereka kerjakan bersama. Setelah mereka selesai membicarakan bisnis, kakek Li mengulurkan tangannya untuk menyesap tehnya, namun baru saja cangkir diangkat, tangannya bergetar dan cangkir beserta isinya tumpah berceceran di atas meja. Qi Changjing segera memanggil pelayan untuk membersihkannya, dan menatap tangan kakek Li dengan perasaan prihatin, apa tangan Anda belum sembuh? Kakek Li menarik tangannya dan menggelengkan kepala dengan senyuman masam, cedera lama dulu masih belum sembuh, tapi sudah mendingan.
Bukannya kakek Li tidak mau menyembuhkan penyakitnya dari dulu, namun ketika kakek Li berusaha menemui banyak dokter, tidak banyak yang bisa para dokter itu lakukan untuknya. Jika akademisi dari Akademi Sains Nasional bisa mendiagnosis dan memberikan perawatan, mungkin masih ada sedikit harapan, tapi dengan koneksi kakek Li, sepertinya itu tidak mungkin terjadi. Ruang tamu menjadi sunyi seketika. Pada saat ini Qian tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Oh iya, kakek Li, aku dengar dari Profesor Li Wei kalau besok Akademisi Zhou akan ke rumah sakitnya, dia beruntung bisa berkomunikasi dengan Akademisi Zhou, mungkin bisa membantu Anda untuk mendiagnosis dan memberikan perawatan. Mendengar itu Qi Changjing dan Zhao Yuexiu gembira, benarkah? Qian menganggukkan kepala, Profesor bilang waktu dia ke ibu kota dulu, dia ada kesempatan untuk berbicara dengan Akademisi Zhou, dia bilang sepertinya dia orang yang baik dan mudah diajak bicara. Kakek Li jadi sedikit bersemangat, oke, kalau begitu kau minta bantuan Profesor Li besok, kalau butuh apa-apa bilang saja padaku. Cedera tangan itu sudah menghantuinya selama bertahun-tahun, bahkan saat sedang parah, untuk mengangkat secarik kertas pun dia tidak bisa. Kalau bisa disembuhkan total, kakek Li memandang Qi Changjing dan tersenyum, kau sudah melahirkan anak yang baik. Kalau bukan karena dia, seumur hidupku tidak akan ada harapan untuk sembuh. Qian menundukkan kepalanya malu, dan tidak mengatakan apapun. Anda terlalu berlebihan. Dalam hatinya Qi Changjing juga sangat senang, Anda adalah tetuanya juga, sudah pasti dia harus membantu Anda. Kalau sampai cedera tangan kakek Li bisa sembuh total, maka bisnis keluarga Qi, bisa jadi semakin berkembang hingga ibu kota dengan bantuannya. Setelah mengobrol lebih dari 1 jam dan menentukan waktu untuk pergi ke rumah sakit besok, kakek Li berdiri dan berpamitan untuk pulang. Ketika dia sampai di depan pintu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, Qi Gui di mana? Mendengar nama Qi Gui, Qi Changjing dan Zhao Yuexiu seketika terdiam, waktu itu dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga kami, yah, anak makin tua makin tidak bisa diatur. Kakek Li ingin mengatakan sesuatu, tapi ditelannya lagi kata-kata itu. Kakek Li berpikir, kalau saja Qi Gui bisa sebaik Qian yang bisa menghubungkannya dengan Akademisi Zhou, maka dia akan mengingatkan Qi Changjing untuk lebih memperhatikan Qi Gui. Tapi sekarang Qi Gui bukan hanya dari pedesaan, dia juga egois dan sembrono, dengan karakternya yang begitu, meskipun Tuan Fu tertarik dengan kecantikannya, itu juga pasti tidak akan bertahan lama. Jadi tidak perlu dibicarakan lagi. ****. Keesokan harinya, Qi Changjing, Zhao Yuexiu, Qian dan kakek Li tiba pukul 7 dengan penuh harap. Baru pada pukul 9, Akademisi Zhou turun dari pesawat. Begitu turun dari pesawat, hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon Qi Gui. Bab 93 orang sepenting apa yang diperlakukan dengan baik oleh kepala rumah sakit Zhou. Tutur kata Zhou Wei selalu lugas dan ringkas, Qi Gui, aku sudah sampai, sekarang kau pergilah ke rumah sakit. Qi Gui, belum sempat dia meminta izin kepada wali kelasnya, Lin Botong sudah menelpon duluan. Qi Gui, bukannya hari ini kau harus memeriksakan tanganmu ke Zhou Wei? Lin Botong bertanya khawatir. Satu tangan Qi Gui mengangkat telepon dan satu tangan lagi memakai sepatu, Sudah pergilah. Kalau butuh sesuatu segera telepon aku. Lin Botong berkata, kalau ada hasil juga kau harus bilang aku duluan, paham tidak? Qi Gui menjawab dengan patuh, baiklah. Kau sudah berjanji sebelumnya kalau kau ada waktu mau mengunjungiku, tapi kau tidak datang sekalipun, memang tidak ada yang akan menyayangimu begitu kau menua, gumam Lin Botong dan segera menutup teleponnya. Qi Gui menutup teleponnya dan terdiam sejenak. Apakah kondisi psikis kakek Lin sudah memasuki fase kesepian orang tua? Di rumah sakit rakyat ketiga. Pukul 10 pagi. Li Wei dengan semangat menelpon dan memberitahu Qi Changjing dan kakek Li, Akademisi Zhou sudah menyelesaikan urusannya, sekarang dia sedang senggang, saya akan bertanya, tunggu sebentar. Kemudian dia dengan tidak sabar berjalan menuju ruangan, yang khusus disediakan untuk Zhou Wei. Qi Changjing dan Tuan Li adalah nama besar di kota Nan. Li Wei belum bisa bergabung dengan kelompok ahli tingkat tinggi dari Institut Nasional Penelitian Medis, sehingga akan sangat baik untuk masa depannya jika dia bisa mengambil hati orang-orang besar itu. Sebelum masuk ke ruangan Akademisi Zhou, dia terlebih dahulu mengetuk pintu dengan sopan, dan segera mendapat sahutan, masuk. Li Wei melangkah masuk dengan hati-hati dan berkata dengan nada hormat, saya Li Wei, salah satu kandidat untuk masuk kelompok ahli tahun ini. Mendengar itu Zhou Wei tersenyum ramah, halo Profesor Li, ada apa? Begini, saya mempunyai teman yang mengalami cedera saraf tangan beberapa tahun lalu, jadi kalau bisa saya minta tolong untuk diperiksa apakah dia masih ada kesempatan untuk pulih atau tidak, kata Li Wei. Zhou Wei sedikit mengernyit, sepertinya tidak bisa kalau sekarang, aku ada pasien penting yang harus ditangani, jadi harap menunggu. Baik, Li Wei sedikit terkejut, dia belum pernah mendengar ada pasien penting Dr. Zhou yang ada di kota Nan. Dia tidak bertanya lebih lanjut dan segera pamit untuk undur diri. Qi Changjing, Zhao Yuexiu, Qian, dan kakek Li sedang menunggu di kantor Li Wei. Lorong depan kantor Li Wei ini adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke arah ruangan Zhou Wei. Pintu ruangan itu tidak tertutup,
sehingga orang-orang yang sedang menunggu itu bisa melihat sesosok Qi Gui yang kebetulan berjalan dari pintu depan. Dia mengenakan pakaian kasual sederhana, rambut hitam panjangnya diikat seadanya, tangannya memegang ponsel dan kepala menunduk tanpa memedulikan beberapa orang yang sedang memperhatikannya. Tetapi orang-orang yang berada di dalam kantor bisa melihatnya dengan jelas. Kecuali Qi Changjing yang matanya sedikit terlihat rasa kekhawatiran, semua orang di sana cukup tenang, dan tidak ingin keluar untuk berbicara dengannya sama sekali. Kakek Li bertanya acuh tak acuh, apa itu Qi Gui? Iya, Qi Yan menjawab sambil tersenyum, kakak berada di kelas yang sama denganku. Kita sebentar lagi akan magang, jadi aku harus mencarikan profesor yang mau membawanya. Mendengar itu ekspresi kakek Li berubah menjadi ekspresi meremehkan. Dibanding Qi Yan yang diakui dan dilatih langsung oleh Profesor Li, Qi Gui sungguh tidak ada apa-apanya. Setelah itu tidak ada lagi yang membicarakan Qi Gui, Li Wei masuk ke ruangannya. Dia menghela nafasnya, maafkan saya semuanya, Akademisi Zhou ada pasien penting untuk ditangani hari ini, jadi kita masih harus menunggu lagi. Tidak masalah, tidak masalah. Kakek Li berkata cepat, aku tidak sedang terburu-buru, pasien Akademisi Zhou itu penting, aku bisa menunggunya sampai dia selesai. Mendengar itu, kakek Li cukup terkejut. Dia pernah meminta secara langsung Akademisi Zhou untuk bertemu, namun itu juga masih ditolak meskipun sudah melalui koneksinya. Orang sepenting apa yang bisa diperlakukan sebaik ini oleh Akademisi Zhou? Ban 94 Pemburu. Di kantor Zhou Wei. Zhou Wei melihat Qi Gui yang mulai mendorong pintu untuk masuk ke ruangannya, wajah Zhou Wei seketika berubah menjadi bahagia, seperti kakek yang bertemu dengan cucunya. Sepertinya kau senang ada di kota Nan, berat badanmu bertambah sekarang. Kata Zhou Wei sambil tersenyum. Qi Gui menarik kursi di depan Zhou Wei, dia kemudian duduk dan meletakkan tangan kirinya di atas meja, jangan mengejekku. Zhou Wei tidak berkata apa-apa lagi, dia segera melakukan pemeriksaan lengkap pada tangan Qi Gui, kemudian memintanya ronsen untuk memastikan tangannya telah pulih secara perlahan. Hati-hatilah selama penyembuhan, jangan biarkan tanganmu terlalu lelah dulu, kamu pasti bisa pulih total dalam waktu 1 tahun. Ucap Zhou Wei dengan tenang dan tersenyum. Qi Gui tidak banyak menanggapi, dia hanya menyentuh pergelangan tangan kirinya, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana aku tidak pulih kalau Anda sendiri yang melakukan operasinya waktu itu. Manis sekali mulutmu berbicara. Zhou Wei tertawa dan mengantarkan Qi Gui keluar ruangan. Xin Gu sudah menunggu di luar, dia mengulurkan tangan mengambil ronsen yang dibawa oleh Qi Gui tadi dan berjalan terlebih dahulu. Qi Gui dan Zhou Wei mengobrol sebentar sebelum berpisah. Qi Gui sudah lama tidak bertemu dengan seniornya itu, sehingga ia sedikit merindukannya. Begitu dia keluar pintu, teleponnya berdering. Dia melihat ide penelepon, menaikkan sedikit alisnya dan segera mengangkat teleponnya. Sebuah suara hangat terdengar di seberang telepon, Kak Qi, lusa adalah pertandingan pembukaan rally BORC. Datang dan saksikan, aku sudah kirimkan etiket ke ponselmu. Rally BORC adalah pertandingan bergengsi nomor 1 di China saat ini, rally diadakan di 4 negara, dan China merupakan pemberhentian pertamanya. Kompetisi ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi paling penting bagi para pencinta balap, namun juga sebagai ajang pembuktian diri para pembalap profesional untuk membuktikan kemampuannya di pertandingan, sehingga acara itu sangat menarik banyak perhatian ketika diselenggarakan setiap tahunnya. Siaran langsungnya saja dilihat oleh 50 juta pemirsa di seluruh dunia, belum lagi mereka yang menonton secara offline. Data statistik menyebutkan pertandingan tersebut setidaknya telah ditonton oleh lebih dari 100 juta penonton setiap tahunnya. Qi Gui berjalan keluar dengan tenang, Lu Yu, aku seorang dokter sekarang. Aku tahu, suara Lu Yu sedikit lesu, meskipun aku sampai sekarang masih menyayangkan kau mundur dari kompetisi ini. Gelar pemburu, itu akan tetap menjadi legenda sampai sekarang, tapi aku tetap menghargai pilihan hidupmu. Setelah pemeriksaan, Qi Gui memutuskan untuk tidak kembali ke kampus, dia memilih untuk langsung pulang ke rumahnya. Dia duduk di kursi, menyalakan komputer, menatap layar biru sebentar, lalu meraih mouse, membuka aplikasi WeChat dan membuka akun yang sudah lama dia biarkan begitu saja. Setelah dia berhasil login, avatar lucu WeChat-nya berubah menjadi avatar yang garang dan arogan, nama it-nya juga sangat singkat hanya dengan satu kata, Hunter. Pemburu. Di arena balap rally dia adalah seorang pemburu yang membuat semua mangsanya takut. Qi Gui baru saja memutuskan untuk mengundurkan diri dari sana. Jari-jarinya mengetuk meja ringan, matanya yang gelap menatap layar lama dalam diam. Jika sesuatu tidak terjadi saat itu, pasti dia sudah menjadi dewa kematian di dunia balap rally profesional. Bab 95 Bos Legendaris. Qi Gui tidak menyadari, dalam waktu singkat ketika dia login, grup balap rally seketika meledak. Semua orang tidak hentinya bertanya, barusan sang pemburu sedang online kan? Keesokan harinya, Qi Gui pergi ke kampus seperti biasanya. Su Nianyan juga sudah mulai masuk kuliah lagi. Dia belajar musik dengan idolanya, Liu Hai, selama 1 minggu, seluruh wajahnya berubah menjadi merah dan energinya berubah menjadi 2 kali lipat.
Begitu melihat Qigui, matanya seketika berbinar, dia melambai dengan semangat, lama tidak bertemu, aku sudah kangen setengah mati. Qigui hanya terdiam, dia langsung duduk di samping Sun Yanyan, sedangkan Xin Gu duduk di belakang mereka. Suasana hati Sun Yanyan sangatlah baik. Dia menoleh ke arah Qigui, saat dia sudah mau membuka mulutnya, sebuah seruan keras tiba-tiba terdengar. Qiyan, apa kau benar-benar berbicara dengan akademisi Zhou Wei? Sun Yanyan tercengang dan berbalik untuk melihat. Kelas mereka sangatlah besar, Sun Yanyan dan Qigui duduk di ujung kiri samping jendela, sedangkan di ujung kanan samping jendela sebelah, terlihatlah orang-orang yang tertarik dengan pembahasan itu sedang berkumpul. Dalam sekejap Qiyan sudah dikerumuni oleh para mahasiswa, dia hanya tersenyum ringan, aku tidak banyak bicara, hanya mengobrol sebentar. Saat mengikuti kakek Li untuk memeriksakan cedera tangannya, Profesor Li Wei memperkenalkan Qiyan pada Akademisi Zhou. Pada saat itu respon Akademisi Zhou seperti acuh tidak acuh, tapi dia masih menjawab beberapa kata. Hal itu benar-benar pengalaman yang sangat berharga, apalagi untuk mahasiswa yang belum mulai magang. Sungguh menakjubkan bisa mengobrol beberapa kata. Beberapa mahasiswa di sana berseru penuh kecemburuan, aku tidak bisa membayangkan kalau aku bisa bertemu dengan bos legendaris seperti beliau dalam hidupku. Kurasa aku juga. Qiyan, apa Akademisi Zhou orangnya santai? Apa berbeda dengan yang ditampilkan di media dan TV? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar. Qiyan tertawa ringan dan menjawab dengan sabar, tidak ada bedanya. Akademisi Zhou orangnya sangat berwibawa dan tidak mudah tersenyum. Ketika beliau bicara denganku nadanya sangat dingin, tapi aku tahu kalau beliau mendukungku. Pernyataan ini sungguh menimbulkan kecemburuan di hati para mahasiswa di sana. Sebenarnya tidak ada yang berpikir bahwa ada perbedaan antara sikap dingin Akademisi Zhou. Seorang pria yang terpandang sama seperti keluarganya, biasanya dianggap sebagai orang tingkat atas di China. Merupakan suatu kehormatan besar jika bersedia meluangkan waktu untuk membantu orang yang diperkenalkan oleh Qiyan dan menemuinya. Sun Yanyan mendengarkan perkataan mahasiswa-mahasiswa lain di sana, dan mau tidak mau dia menunjukkan ekspresi iri di matanya. Dia menoleh ke arah Qigui dan berkata, Kak Qi, menurutmu apa yang dilakukan Qiyan? Bahkan Akademisi Zhou memujinya, aku juga ingin melihat Akademisi Zhou. Qigui masih fokus pada ponselnya, tidak memperhatikan keributan yang ada di sana. Melihat hal itu dia menaikkan sedikit alisnya, apa kau tidak benar-benar tertarik pada dunia sekolah medis? Tapi Akademisi Zhou adalah bos besar yang hanya bisa dilihat di TV biasanya. Sun Yanyan memegangi pipinya dan menghela nafas, entah kamu suka jurusan ini atau tidak, kita semua ingin melihat pria sehebat itu. Apa kau tidak ingin juga? Tidak, Qigui tidak memahami perasaan Sun Yanyan dengan baik. Orang yang pernah aku lihat, hampir setiap hari dulu, tidak ada istimewanya. Untuk sesaat, Sun Yanyan tidak tahu apakah harus membuat ekspresi keraguan atau ekspresi keyakinan. Bagaimanapun juga, kakak Qi bahkan mengenal seorang Liu Hai. Tapi, meskipun dia tidak ingin meremehkan idolanya itu, Liu Hai memang tidak sebanding jika dibandingkan dengan petinggi nasional seperti Akademisi Zhou. Qigui melirik wajah rumit Sun Yanyan, dia terdiam sejenak dan kembali berucap, jika kamu ingin melihatnya, aku akan membawamu menemui kakek Zhou lain kali. Sun Yanyan tanpa sadar berkata, lupakan saja, aku paling takut pada orang-orang yang keras dan tegas meski hanya memikirkannya saja. Tidak jadi, aku khawatir aku akan terlalu takut untuk berbicara ketika aku melihatnya nanti. Qigui meliriknya dan menjawab, tidak, kakek Zhou sangat baik, tidak ada bedanya dengan kakek tua biasa. Qigui tidak sengaja menaikkan volume kata-katanya, dan sekelompok mahasiswa di sebelah kanan mendengarnya. Seketika kelas menjadi sangat sunyi. Selanjutnya bab 96 tantangan.